Kemudian Ibnu Qudamah setelah menjelaskan pembagian untuk anak perempuan, beliau berpindah menjelaskan fard untuk siapa? Untuk saudara perempuan yang seayah dan seibu. Baik. Kata beliau wal akhwatu. Oh, itu di buku diperbaiki ya, bukan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan. Diperbaiki bahasanya ya, karena di bawah semuanya saudara. Kita melihat. Itu salah ketik saja. Saudara perempuan. Fard seorang saudara perempuan seayah dan seibu, syaqiqah. Iya. Kata Ibnu Qudamah wal akhwat lil abawaini kal banati fi fardihinna. Iya. Kata Ibnu Qudamah, saudara-saudara perempuan yang seayah dan seibu itu seperti anak-anak perempuan dalam fard mereka. Anak perempuan tadi bagaimana kesimpulannya? Kalau dia sendiri berapa dia dapat? 1/2. Kalau dia 2 orang lebih, 2/3. Maka demikian pula saudara perempuan. Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa in imru'un halaka. Ini ayat yang terakhir ya di surah Nisa tentang kalalah. Wa in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tathnataini falahuma ats-tsulutsani mimma tarak. Iya. Kalau seorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak dan dia hanya memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuannya ini mendapatkan 1/2 dari apa yang dia tinggalkan. Demikian pula sebaliknya, dia juga dapat 1/2 dari apa yang ditinggalkan oleh saudara perempuannya kalau saudara perempuan itu tidak memiliki anak juga. Ya, fa in kana tasnataini, kalau saudara perempuan itu jumlahnya 2, falahum ats-tsulutsani mimma tarak. Maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Iya. Jadi mereka dalam hal ini ya, saudara-saudara perempuan seayah dan seibu, kedudukannya sama dengan siapa? Sama dengan anak perempuan. Ya, maka tampak bahwa mereka mewarisi dengan fard ini dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada cabang dari pewaris. Ya, dia tidak memiliki anak. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak memiliki usul. Ya. Tidak memiliki sumber atau dasar asal dari warisan, yaitu tidak memiliki ayah dan semisal dengan itu. Ya, dan ini kakek juga sama ya. Dan ini sudah berlalu kita bahas di tentang kakek. Walaupun sebagian ulama berpendapat ada warisan bagi saudara perempuan di situ, tapi yang benarnya kakek menggugurkannya. Jadi syaratkan tidak ada asal yang merupakan sumber warisan, yaitu ayahnya, kakeknya ke atas. Nah, kemudian disyaratkan tidak boleh ada mu'assibnya. Iya, yaitu saudara laki-laki. Sebab kalau ada mu'assibnya, saudara perempuan di sini tidak mewarisi secara fard. Dia tidak mewarisi 1/2 atau 2/3 kalau dia berdua, tapi yang dia warisi adalah secara ta'sib. Ya, kalau ada laki-laki, laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dari siapa? Bagian dari perempuan. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal akhwatu minal abi ma'ahunna. Iya. Kabanatil ibni mal banati sawa. Ya. Demikian pula saudara-saudara perempuan dari ayah itu bersama mereka. Bersama mereka. Iya. Jadi ikut bersama mereka mewarisi. Ya. Sebagaimana cucu-cucu perempuan, mereka mewarisi bersama anak-anak perempuan sama. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Kalau ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Ya. Ada cucu perempuan dan anak perempuannya cuma 1.
Maka di sini cucu perempuan mendapatkan berapa warisan? 1/6, menyempurnakan 2/3. Demikian pula saudara perempuan dari seayah, kalau dia bersama saudara perempuan seayah dan seibu, maka mereka juga mendapatkan berapa? Dia juga mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/6. Iya. Mendapatkan 1/6. Baik. Jadi dia dapatkan 1/6 di situ, walaupun dia sendiri, ya, 2 orang atau lebih, semuanya bersyirikat dalam berapa? Bersyirikat dalam 1/6. Contoh misalnya ada seorang yang meninggal. Dia tinggalkan seorang saudara perempuan seayah dan seibu, syaqiqah. Yang kedua, dia tinggalkan saudara perempuan seayah saja. Kemudian yang ketiga, dia tinggalkan seorang paman seayah dan seibu. Ya. Baik. Sekarang saudara perempuan seayah dan seibu berapa bagiannya? Saya ulangi. Saudara perempuan seayah dan seibu berapa bagiannya? 1/2. Ya. Kemudian saudara perempuan untuk seayah berapa bagiannya? 1/6. Ini takmilah as-sulusain, penyempurnaan 2/3. Dan lebih harta oleh siapa? Oleh paman. Dia mewarisi secara ta'asib. Baik. Berikutnya, contoh berikutnya, seorang meninggal, dia tinggalkan 2 orang saudara perempuan seayah dan seibu. Jadi yang pertama, 2 orang perempuan seayah dan apa? Seibu. Yang kedua yang dia tinggalkan 1 saudara perempuan seayah. Dan yang ketiga dia meninggalkan apa? Paman, syaqiq. Ya, contohnya sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja saudara perempuannya berapa? 2. Baik, 2 orang saudara perempuan dapat berapa? Dapat 2/3. 1 orang saudara perempuan seayah dapat berapa? Ya, tidak dapat lagi sebab sudah lengkap 2/3-nya. Ya, lebihnya diambil oleh siapa? Diambil oleh paman. Baik. Andai kata misalnya terjadi kejadian begini. Seorang meninggal, dia tinggalkan seorang saudara perempuan. 1 saudara perempuan. Dan 5 orang saudara perempuan, seulangi, dia meninggal, seorang meninggalkan, dia meninggalkan 1 saudara perempuan seayah dan seibu. Ini yang pertama ya. Yang kedua dia tinggalkan 5 orang saudara perempuan seayah saja. Kemudian dia tinggalkan seorang paman. Ya, bagaimana pembagiannya? Ya, untuk saudara perempuan, 1 saudara perempuan dia dapat berapa? 1/2. Terus untuk 5 orang saudara perempuan yang seayah saja dapat 1/6. Ya, setiap orang dari 1/6 ini, ya, mereka membaginya menjadi 5. Baik, dan lebihnya milik siapa? Miliknya paman. Baik, yang 2/6 itu akan menjadi milik paman. Selesai ya? Ya. Sekarang kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau, wala yu'assibuhunna illa akhuhunna. Tidak ada yang mentaksib mereka kecuali saudaranya. Ya, saudara mereka. Maksudnya saudaranya yang sederajat dengannya. Saudaranya yang sederajat dengannya. Satu tingkatannya. Baik. Jadi sekarang disebutkan bahwa saudara perempuan itu kalau ada saudara laki-lakinya, maka dia tidak mewarisi secara fard, tapi dia mewarisi secara apa? Secara ta'asib. Jadi yang mentaksibnya hanya saudara laki-lakinya saja, tidak ada yang lain. Ya, karena memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mithlu haddil unsayain. Kalau mereka para saudara ini ada laki-laki dan ada perempuan, maka bagian laki-laki 2 kali lipat bagian apa? Bagian perempuan. Nah, contoh misalnya seorang meninggal. Dia tinggalkan 2 orang saudara perempuan yang seayah dan seibu. Ya, jadi 2 syaqiqah.
Dan dia tinggalkan seorang saudara perempuan seayah saja. Ya. Dan dia tinggalkan saudara laki-laki seayah. Bagaimana warisannya? Ya, perhatikan. Antum paham nggak bentuknya? Hah? Saya ulangi. Ya, seorang meninggal. Dia tinggalkan 2 orang saudara perempuan yang seayah dan seibu. Satu ya. Golongan yang kedua yang ditinggalkan 1 orang saudara perempuan seayah saja. Iya. Terus yang ketiga, dia tinggalkan juga saudara laki-laki seayah. Baik, 2 orang saudara perempuan seayah seibu, berapa bagiannya? 2/3. Loh, kenapa ada saudara laki-laki? Hah? Ya, karena saudara laki-lakinya apa? Tidak satu level di sini. Ya, saudara laki-lakinya hanya seayah saja, sedangkan anak-anak perempuan seayah dan apa? Seibu. Maka yang ditaksib bukan mereka, yang ditaksib yang kedua. Ya, saudara perempuan yang seayah itu ditaksib oleh siapa? Saudara laki-laki yang seayah juga. Maka saudara laki-laki yang seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah ini, dua-duanya mereka mendapat sisa dari apa? Sisa dari warisan. Ya, mendapat sisanya. Jadi 1/3 itu nanti akan dibagi 3 untuk apa? Untuk siapa? Untuk mereka ya berdua. Akan dibagi 3. Ya, karena laki-laki bagiannya 2 kali bagian siapa? Bagian perempuan. Ya, kalau semuanya ditotal nanti, ya berarti si 2 anak perempuan akan mendapat 9/12 dan untuk anak perempuannya akan mendapatkan 1/12 dan anak perempuan, saudara perempuan seayah dapat 1/12 dan saudara laki-laki yang seayah dapat 2/12. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Wal akhwatu ma'al banat asabah lahunna ma fadal. Para akhwat, para saudara perempuan bersama anak-anak perempuan itu akan menjadi asabah. Untuk mereka apa yang lebihnya? Iya. Untuk mereka apa yang lebihnya? Nah, jadi tidak disebut di sini berapa ketentuannya, tapi hanya disebut lebihnya begitu. Jadi kedudukannya sama seperti saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Di sini saudara perempuan. Nah, ini ketentuannya dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu ya. Karena di qada yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya radhiyallahu taala anhu, baik disebut oleh Ibnu Qudamah ya di kelanjutan pembahasan. Kata beliau, liqauli walaysat lahunna ma'ahunna fariidatun musammah, dan tidak ada untuk mereka fariidah yang disebut. Maksudnya fariidahnya tidak disebut berapa? Fariidah ini. Iya, hanya disebut lebihnya untuk mereka. Liqauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin. Pada seorang anak perempuan dan anak perempuan dan cucu perempuan dari pihak anak laki-laki dan saudara perempuan. Perhatikan ya, kejadiannya seorang meninggal, dia tinggalkan 1 anak perempuan, kemudian 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian 1 saudara perempuan. Jadi saudara perempuan di sini bertemu dengan apa? Anak perempuan, anak-anak perempuan. Ada anak perempuannya dari si mayit langsung, ada yang cucu. Jelas ya? Nah, di sini dia dimasukkan, dikasih asabah, masuk mewarisi secara taksib, dia mengambil yang lebihnya. Dan yang lebihnya tidak disebut berapa lebihnya. Tidak disebutkan. Karena di ketentuannya kata Ibnu Mas'ud, aqdi fiha bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberi qada dengan apa yang diqada'kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil binti an-nisf, al-bint, anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6, dan lebihnya untuk saudara perempuan. Lebihnya untuk saudara perempuan.
Iya. Baik. Jadi di sini jelas ya bahwa saudara perempuan syaqiqah bersama asabah, iya. Sebagai asabah bersama anak perempuan. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang menukil sebagian hal dari Ibnu Abbas menyelisih hal ini. Ya mungkin di dalam nukilannya ada yang keliru ya. Mungkin di dalam nukilannya ada yang keliru. Hanya saja di dalam hal ini disebutkan bahwa ini keluar dari kesepakatan. Baik. Selesai sudah berkaitan dengan masalah apa? Warisan saudara perempuan.